Orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti. Izinkan saya menjelaskan mengenai gajah yang terlihat mau mengamuk. Secara filosofi gajah itu tidak akan mengamuk ketika diserang maupun tidak diserang. Gajah selalu defensif. Gajah mungkin memang bukan raja hutan. Gajah adalah pelindung dari. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Kak, untuk jamur yang ada keraknya bisa pakai ini ya, Salicylium spiritus, dan aktifnya mengandung asam salisilat, sifatnya keratolitik. Waduh guys, semakin parah apa yang menjadi ledekan netizen. Saya kira ini sudah sangat keterlaluan. Apa yang menjadi editan netizen mengenai persoalan foto Pak Mulyono dan juga sindiran-sindiran buat PSI yang semakin kesini semakin parah dan semakin gokil. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, tanpa menimbulkan rasa bosan di sahabat-sahabat, baiknya langsung saja kita simak video selanjutnya, bagaimana keseruan netizen memparodikan ataupun memberikan sindiran-sindiran mautnya untuk Pak Mulyono dan juga Kaisang. Ini gue bukan menghina Pak Jokowi. Ya. Ya. Wajahnya Pak Jokowi sama wajahnya tukang pedagang kaki lima itu kan mirip. Maksud gue sama. Saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Masih ada PR lagi. Bensinnya dari mana? Siap, bensinnya itu ya dari anggota. Ya. Bilang sakit tapi datang di acara. Bilangnya Parpol PSI. Sakit. Sumpah tak sumpahi sakit beneran wis. Dipanggil polisi nggak bisa datang alasan sakit. Sumpah ikut terkabul sakitnya. Karena apa? Kebohongan itu akan menimpa dirinya kembali. Tapi di acara politik, di acara parpol PSI bisa hadir. Lah ini kan bentuk suatu sikap yang mendowngrade dirinya sendiri karena ucapannya sendiri. Bukan orang lain, dirimu sendiri yang mendowngrade dirimu. Nggak ada yang merusak citramu. Sekali ngibul emang ngibul terus. Susah orang macam gini. Ayo Jokowi, ayo Jokowi masuk PSI. Izin Bapak kita berfoto bersama terlebih dahulu. Ayo Jokowi masuk PS. Yang keras. Ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk PSI. Jokowi penipu ulung. Banyak yang belum paham. Ini penjelasan gamblang peci merah sang Pancasila selalu benar. Salam Pancasila. Jokowi, sudahlah. Akhiri saja drama-dramamu, sinetronmu ini. Mahir sekali kamu bikin drama-drama menutupi semua hasil kejahatanmu. Ya, seolah-olah kamu adalah orang yang terjolimi, mantan presiden yang dimaki dihujat. Ya, seolah-olah kamu adalah pribadi yang rendah hati, pemaaf, jujur. Ya, buktinya gampang. Setelah kamu lengser 10 tahun memerintah Indonesia,
saat ini keadaan ekonomi rakyat Indonesia menderita. Pekerjaan sulit, cari duit nggak dapet-dapet, jualan pada nggak laku, banyak warung bangkrut, tutup. Ya, banyak sekali buktinya. Saat ini rakyat banyak sudah semakin paham bagaimana permainanmu. Hanya rakyat-rakyat yang mabuk BLT bansosmu yang masih setia mendukungmu. Ya, kalau berani, ya kalau benar kamu orang yang tidak bersalah, kamu jujur, coba kamu umumkan saldo rekeningmu, rekening istrimu, rekening anak-anak dan mantumu. Ya, berani nggak? Atau pemerintah lah, dalam hal ini pemerintahan Prabowo, berani nggak PPATK menelusuri aliran dana di rekening Jokowi sekeluarga? Berani nggak KPK memproses? Ya, jangan percaya kepada LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Namanya aja laporan, kan bisa aja ada yang tidak dilaporkan. Ya gampang kok cara mikirnya. Hanya orang-orang yang mabok bansos BLT aja pemujamu yang tidak mau menggunakan IQ-nya sedikit saja. Oke? Ya, ini kan penjelasan logis, masuk akal dan sangat sederhana. Ya, kalau benar kamu jujur, kamu amanah, tidak akan rakyat sesengsara ini. Prabowo memimpin hampir 1 tahun ini tidak mampu memperbaiki kerusakan yang sudah kamu buat. Kerusakan apa? Kerusakan hukum, kerusakan konstitusi, kerusakan politik, kerusakan ekonomi, dan kerusakan sosial. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Oke? Peci merah Sang Pancasila selalu benar, merdeka. Kepada Pak Jokowi dan kawan-kawan yang kami sampaikan adalah agar kembali kepada jalan yang lurus, Pak. Jangan banyak berbohong. Jadi kami dulu memprotes Bapak karena Bapak sebagai presiden. Presiden itu salah satu tugasnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi Bapak banyak berbohong di sana, karena itulah maka saya berkeinginan agar jangan berbohong, jangan membohongi rakyat. Yang berlalu sudah berlalu. Tapi kalau Bapak bisa melakukan satu klarifikasi, akan jauh lebih baik dan akan menyenangkan masyarakat. Saya kira itu Mas Reza. Tambah satu pertanyaan Pak, yang bonus Pak. Siapa tahu Pak Kun mau menjawab ini. Bagaimana pandangan Bapak tentang narasi pemakzulan Gibran? Kalau menurut saya, presiden aja bisa dimakzulkan kok. Gitu lah. Apalagi kalau wakil presiden. Dan sayangnya, ini tadi yang saya katakan tadi, banyak orang yang Gibran itu memelihara, atau ada orang kelompok yang membela dia dengan mati-matian. Mana ada di medsos mengatakan bahwa Gibran adalah manusia setengah dewa, wakil presiden terbaik di Indonesia, karyanya apa, pidatonya templegu, gitu. Dan saya jujur malu kalau saya mengatakan, gitu. Dia wakil presiden, representasi dari kami, gitu. Tapi kelasnya sangat-sangat jauh. Yang sekarang buktikan akan menciptakan 19 juta tenaga kerja, sementara yang terjadi saat ini adalah pengangguran yang semakin banyak.